Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman lobster balap. Kali ini saya ingin membagikan tips untuk mulai budidaya lobster air tawar. Banyak juga yang tanya kan, teman-teman, bagaimana sih cara yang budidaya lobster air tawar? Apa aja yang harus kita siapkan sebelum budidaya lobster air tawar? Ya, kali ini saya akan memberikan informasi terkait awal mula bagaimana budidaya lobster air tawar, apa aja hal-hal yang harus disiapkan ya. Jadi yang awal ini yang pasti kita sediakan itu medianya. Apa sih medianya? Itu bisa menggunakan kolam terpal, bisa juga menggunakan akuarium, bisa juga menggunakan kolam beton yang ada di rumah-rumah teman-teman ya. Jadi apapun sebenarnya bisa, cuma disesuaikan aja dengan jumlah lobsternya. Misalkan yang normal kan itu untuk budidaya, misalkan dia mau ngambil indukan 10 ekor nih, biasanya kita kan jualnya per 10 ekor. Nah 10 ekor ini ada 6 betina 4 jantan, normalnya seperti itu. Kalau misalkan menggunakan akuarium, ukurannya berapa ya, minimal 1 meter kali 40 cm ya. Begitu juga dengan kolam terpal ya, antara ukuran segitu 1 meter kali 50 cm. Kenapa pakai ukuran segitu? Ditakutkan ketika terlalu padat akan adanya kanibalisme yang tinggi. Jadi kita menghindari itu ya, kepadatan populasi penduduknya. Ditakutkan ketika dia ganti kulit nggak ada space, tempat yang luas untuk menghindar dari teman-temannya, itu dia bisa dimakan oleh teman-temannya. Jadi kita menghindari hal itu. Yang pertama sudah kita menggunakan media kolam terpal ataupun menggunakan akuarium. Yang kedua, kita persiapkan itu mesinnya. Nah, di sini ada contoh kan. Di sini ada sebagian pakai aerator. Nah, ini aerator, mesin-mesin aerator seperti ini. Nah, ada juga saya menggunakan mesin pompa. Nah, ini ada plus minus ya sebenarnya. Ada plus minusnya. Kalau kita menggunakan hanya aerator saja, itu si air tidak akan tersaring dengan bersih karena dia bukan sistemnya nyedot air. Beda dengan si mesin pompa ini. Tujuannya sama sebenarnya, untuk memecah oksigen kan. Tujuan mesin ini ya bisa menghasilkan oksigen dari pancurannya. Terus juga dia bisa membersihkan air langsung kan. Itu ada sistem ini, filtrasi sini. Jadi airnya insya Allah selalu bening ya. Terus juga ketika kita cuma pakai aerator, itu kita akan sering namanya ganti air. Apalagi menggunakan pelet, itu dia bisa 2 minggu sekali ganti air, karena ditakutkan pelet yang mengendap akan menjadi amoniak kan. Beda dengan menggunakan mesin pompa. Kalau menggunakan mesin pompa itu kita lumayan lama untuk ganti air, bisa 1 bulan, 1 bulan setengah, tergantung kondisi air. Jadi saya rekomendasikan itu lebih baik menggunakan mesin pompa. Jadi kita nggak terlalu sering ganti-ganti air lah. Terus juga yang selanjutnya yaitu kita harus punya shelter atau tempat bersembunyi. Di sini ada beberapa contoh shelter ya. Ada yang pipa seperti ini, pipa, ataupun bisa menggunakan tempat ini bekas pintu kamar mandi yang bolong-bolong, kita potong-potong disesuaikan. Misalkan untuk indukan 4 in atau 5 in, ya potongnya 15 cm lah, 15 cm. Atau juga bisa pakai genteng, itu juga bisa. Jadi ya di antara 3 itu biasanya. Terus juga ketinggian air. Ketinggian air ini bervariasi ya. Kalau di kita ini makanya cuman ya, ini kelihatannya sih cuman 10 cm sampai 15 cm sih. Di antara segitu. Kenapa? Karena ditakutkan ketika mati lampu
kalau airnya terlalu tinggi, misalkan di atas 20 cm, nah si lobster ini nggak bisa gitu naik ke atas untuk ngambil oksigen. Ini kan cuman 10 sampai 15 cm. Nah jadi ketika mati lampu dia bisa naik ke atas ini nih, jadi nggak kekurangan oksigen insya Allah. Jadinya insya Allah aman. Untuk pakan kita bervariasi tergantung tujuan ya, cuman yang umum ini kita menggunakan pelet khusus udang ya, jangan pelet yang untuk ikan-ikan yang ngambang itu, jangan, kita pakai pelet yang khusus udang. Jadi untuk pakan bisa pakai pelet, bisa pakai sayur-sayuran, bisa pakai umbi-umbian. Kalau kita di sini untuk indukan itu dikasih makannya difokuskan untuk toge rebus. Kenapa? Karena untuk merangsang telurnya agar cepat bertelur. Kalau untuk pembesaran bagusnya itu pakai pelet karena protein kan, bisa cepat besar dia. Sepertinya sudah, kalau mau mulai budidaya lobster air tawar, jadi nggak ribet-ribet sih, nggak ribet dia, airnya juga nggak tinggi. Jadi misalkan ada yang kurang-kurang atau ada yang masih bingung, bisa tanya-tanya langsung di kolom komentar, atau bisa langsung hubungi saya di 0838 1531 1810. Saya Lobster Balap dari Depok. Terima kasih yang sudah menonton ya. Sampai jumpa di next video.